بحسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyan ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha mastata'tum. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Surah. Bapak dan Ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada subuh yang penuh berkah ini kita masih sehat, masih diberikan kelapangan oleh Allah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dan ibadah-ibadah lainnya. Mudah-mudahan semua aktivitas ibadah subuh yang kita lakukan itu bernilai ibadah dan diberi pahala oleh Allah yang berlipat ganda hendaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu kita bermohon kepada Allah, semoga tercurah buahnya alam yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Bapak Ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, tausiah kita pada kesempatan yang singkat ini, rumah akan dicabut berkahnya oleh Allah bila terdapat beberapa hal. Ya Bapak Ibu, rumah yang akan dicabut berkahnya oleh Allah bila terdapat beberapa hal. Bapak Ibu sidang jemaah subuh yang Allah. Jadi timbul dalam pertanyaan bagi kita, kenapa berkahnya dicabut oleh Allah? Apakah rumah itu bukan rumah orang Islam? Rumah orang Islam. Apakah rumah itu bukan rumah orang beriman? Rumah orang beriman. Apakah rumahnya kurang rancak-rancak? Apakah rumahnya bagus-bagus? Malahan gedung, ya Bapak Ibu. Tapi berkahnya dicabut oleh Allah. Ya. Nah, jadi apa guna itu rumah rancak, rumah fasilitas cukup, tapi berkahnya tidak ada. Ya, kalau rumah yang tidak ada berkah, wallahu a'lam pada usia dan masih Allah. Jadi macam-macam yang terjadi. Jadi ini Bapak Ibu sidangnya masih yang perlu kita perhatikan. Mungkin rumah awak, mungkin rumah anak awak, mungkin rumah tetangga awak, itu yang banyak ini Bapak Ibu. Ya, rumah rancak tapi berkahnya tidak ada, artinya dicabut oleh Allah. Bapak Ibu sidangnya masuk rahmat Allah. Di rumah yang dicabut oleh Allah berkahnya itu pertama. Ya. Yang pertama, rumah yang di dalam rumah itu ada yang tidak salat. Ya Bapak Ibu. Nah, artinya tidak sembahyangnya Islam. Nya beriman tapi tidak salat. Ya Bapak Ibu. Dan itu yang banyak Bapak Ibu, rumahnya rancak, rumahnya fasilitas cukup tapi tidak sembahyang. Ya, jangankan banyak seorang saja tidak sembahyang dalam rumah itu. Dah dicabut berkahnya, apalagi tidak sembahyang seronyo. Kan ada tuh Bapak Ibu, ayahnya tidak sembahyang, amaknya tidak sembahyang, andungnya tidak sembahyang, tentu anaknya juga tidak. Sholat rancak seorangnya dalam rumah awak, hebatnya rumah awak, tapi berkahnya tidak ada. Ya Bapak Ibu. Jadi kalau rumah anda tidak ada berkah tu Bapak Ibu sudah masuk kepada Allah, ya rumah itu tidak ada yang orang sholat, sama do kuburan. Ya Bapak Ibu. Itu yang pertama. Nah, di dalam rumah tu ada seorang saja yang tidak sholat, itu berkahnya dicabut oleh Allah.
oleh Allah meskipun rumahnya mewah, gedung bertingkat, fasilitas cukup. Bapak Ibu saudara. Kemudian yang kedua, rumah yang tidak pernah dibacakan ayat Al-Quran. Ya Bapak Ibu, Al-Quran aduh gadang, cuma pajangan. Malahan tintanya tinta emas, terletak di mari kaco untuk kali calik-calik orang. Ya Bapak Ibu, tapi tidak pernah dibaca. Rumah yang tidak pernah dibacakan ayat suci Al-Quran sama dengan kuburan. Ya, waktu kuburan Bapak Ibu, kuburan angker nak, angker kuburan Bapak Ibu. Ya, apalagi terdengar bunyi-bunyi. Ya Bapak Ibu, takut awak. Nah, orang melihat pun begitu loh. Rumah Syano kok rancak, ya gagah rumah, tapi rumahnya mau di kuburan ini nampak. Kalam, ya Bapak Ibu. Nah, jadi rumah yang tidak dibacakan ayat suci Al-Quran, tidak orang saja melihat dari Bapak Ibu. Dia ada seperti kuburan. Malaikat melihat, ya, Allah melihat seperti kuburan. Meskipun rumahnya lampunya tarang, rumahnya gadang, lampunya banyak, tarang, tapi tidak ada dibacakan ayat suci Al-Quran. Berapapun tarang rumah awak, tetap rumah itu seperti kuburan gelap, takut orang macam lihat. Bapak Ibu, makanya kata dalam sebuah hadis, la taj'alu buyutakum maqabira, inna syaitan yanfiru minal baiti allazi tuqra'u fihi suratul Al-Baqarah. Ya kan Bapak Ibu, jangan engkau jadikan rumah kamu seperti kuburan. Ya kan? Seperti kuburan. Inna syaitan, sungguhnya setan, ya, takut bila di rumah itu dibacakan ayat-ayat Allah. Atau di sini sebutkan surat Al-Baqarah. Ya Bapak Ibu, jadi alat setan tak takut dojo kaligrafi nan indah. Sabali rumah do kaligrafi, nak takut setan do. Ya, adolo ayat 1000 dinar supaya kaya awak. Bapak Ibu, tak takut setan ayat kursi macam-macam. Ya, nak takut setan do. Cuma di bacaan, setan lari itu Bapak Ibu. Ibu, kamu pernah Bapak Ibu sedang masuk ke rahmat Allah waktu kamu pertama kali ke Pekanbaru merantau, kebetulan tinggal di komplek Tulun Ado baru siap sekopel baru, kan? Sekopel siap, ambo nan tunggu di sini seorang baru, berarti rimbo gadang, macam-macam kecil orang. Ustaz, di siku banyak hantu mah, sana mah petang apa? Sebut iko, tengah hari mereka. Bapak Ibu, saya nggak takut orang Bapak Ibu. Ambo seorang tinggal sana. Alhamdulillah Bapak Ibu. Awak ada pikiran itu. Satiok sanjo sewa azan. Pontang pantiang lagi mereka setan tu lari. Azan was satiok sanjo, mengaji lah satiok sanjo. Bapak Ibu saya masuk. Tak, anak taluk setan mana ke kawan. Ada tetangga sampai Bapak Ibu sesuatu ada kebetulan ada yang pindah siang hari bolong. Ya, siang hari bolong je langsung terkongkang di rumah. Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi karena itu tadi Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kalau tidak pernah dibacakan ayat-ayat Allah, setan akan mengelilingi rumah awak. Tapi kalau dibacakan ayat Allah, setan pasti lari. Bapak Ibu. Jadi rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, sanang mana setan. Bapak Ibu. Bapak Ibu sedang masuk. Jadi rumah yang dibacakan Al-Quran tadi itu akan dicabut berkahnya oleh Allah. Rancak seorang aja lah rumah awak, banyak lah Quran awak, indahlah kaligrafi, tapi tidak pernah membaca, berkahnya dicabut oleh Allah. Bapak Ibu sedang masuk ke Allah. Kemudian yang ketiga, rumah yang suka di dalamnya mubazir. Banyak nan mubazir di rumah tu. Makan kadang-kadang makanan tu banyak basera. Bu. Bocor mencong kena. Basera nasi banyak jadi 5. Atau makan tu banyak bersisa. Nyo layak dimakan barunya tapi buat bersisa-sisaan. Bapak Ibu. Atau seketik buang, aku buang kau. Enggak. Karena doi orang beralih Bapak Ibu. Diambilnya banyak-banyak. Tapi makan seketik. Banyak tinggal.
Ancak seketik ambil tapi tak makan caranya. Kan mubazir tu. Bapak Ibu sini masuk. Dah. Jadi banyak yang begitu. Main buang-buang saja kan padahal agih kan ke orang. Ya. Nak tak makan dawa agih ke orang. Kadang-kadang main campak-campaknya. Ya. Bapak Ibu. Makan suku balai-balai campaan kantong sampah. Bapak Ibu. Nah, innal mubazirina kana ikhwanus syaitan. Orang yang mubazir itu saudara setan. Ya, biarlah sederhana. Ya Bapak Ibu, apalagi nasi tadi dimakan habis. Nah, orang payah ke sawah. Awak ya nak ke sawah dah. Orang payah ke sawah. Kalau nak ke sawah orang bagi kira-kira. Nah, donasi. Ya Bapak Ibu sekalian. Jadi, rumah yang banyak mubazir di rumah tadi, makan dan minuman itu dicabut berkahnya oleh Allah. Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian masuk berahmat Allah. Rumah yang di dalamnya banyak terjadi pertengkaran, batangka suami istri. Ya Bapak Ibu, dulu waktu nyokan nikah dulu ancak. Ya Bapak Ibu, nikah secara rancak bagus, nikah secara islami, tapi sudah itu diikuti dengan joget-joget. Kecil para artis itu. Ya, mudah-mudahan sepasang pengantin menjadikan pasangan mawaddah warahmah. Artis ni mendoakan Bapak Ibu. Ya, sampai ke anak cucu. Tak tahu lah jadi dalam hidup rumah tangga, dia dapatnya mawaddah warahmah. Bertengkar namanya, cekcok banyak, apalagi kawin di paso. Tak paso dikawinkan. Ya Bapak Ibu, bertengkar. Ya Bapak Ibu. Nah, itu kini banyak yang terjadi itu. Nah, aku mendapatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, ndak sembahyang, ndak pandai sembahyang, ndak pandai baca Al-Quran, biarlah di doanya di artis tadi mawaddah warahmah dah dapat ke dapat terus. Tu bertangga ujungnya. Ndak ada berkah terus meskipun kayunya, auto Alphard di rumahnya rancak. Bapak Ibu. Dah yang terjadi pertengkaran. Kalau wak seorang Josian ke batang kayu Ibu ya. Ibu suaminya lah meninggal, Josian batang apa istrinya meninggal. Bapak mungkin tak ya. Meninggal istrinya, bapak mungkin bagi jalan tak. Jadi dicabut berkahnya oleh Allah rumah yang banyak pertengkaran. Tapi kalau sekadar buat tangka-tangka seketik atau biasa Ibu. Tapi kalau bertangka lah sampai melantiang pariwa melantiang kau ada nama lihat lantian, kau ada nama lihat pecahan. Itulah bahaya bertengkar. Kalau tu ambil golok, bertangka seketik yang bunuh kau, langsung bunuh kali. Ini kan dekat tu Bapak Ibu. Nak ada berkah rumah tu dari Bapak Ibu. Nah kiamat kata Bapak Ibu. Bapak Ibu sidangnya masuk berahmat Allah. Kemudian yang kelima. Rumah yang di dalamnya jarang dibacakan istighfar. Nah, tak pernah ada terdengar di dalam rumah itu kalimat istighfar. Kenapa Ibu istighfar? Astagfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyum wa atubu ilaih. Bapak Ibu, kan apa nak? Jadi jarang di rumah awak ada membaca kalimat-kalimat istighfar. Nah, jadi tidak ada yang pernah di rumah itu membacakan kalimat istighfar, itu juga dicabut berkahnya oleh Allah. Istighfar, astagfirullahaladzim, itu banyak. Bapak Ibu banyak kalimat-kalimat istighfar yang lain. Kemudian terakhir Bapak Ibu sidang subhanallah, rumah yang di dalamnya tidak dibersihkan sampah, artinya kumuh. Ibu, kalau rumah kumuh, setan sana mana tu mah. Kan awak biasa di dapur Bapak Ibu, ibu di dapur sana, bapak malu di dapur. Dah, masak, sekalian saruk, tatak disudui. Bergantuan dia sesuai, sehari, 2 hari, 3 hari, berpahun. Sana mana setan tu mah. Bapak Ibu. Jadi, kalau lah rumah kumuh tu baru di dapur, baru di luar dah. Ada rumahnya rancak, tapi rumah tinggal sama di luar, di dalam perlu bersih adanya. Atau di luarnya bersih, dapur baca lakui. Ya, itu juga nak dicabut berkah oleh Allah. Bapak Ibu, makanya Bapak Ibu sidang masuk kepada Allah dianjurkan buat tong sampah ditampek di dapur itu Bapak Ibu, agi pun tu. Jadi biar buka, kan? Jadi kalau tak buka, sama tadi itu Bapak Ibu.
menyimpan sampah itu berkah dicabut oleh Allah. Di rumah kotor. Makanya Bapak Ibu, buat tuan sampah, buat penutup lak manuah campaan capek jadi periala bobolan tunggu bolo oleh tu suak. Dan kalau rumah yang kotor, iblis sanangnya bana itu Bapak Ibu sidang maksud. Jadi Bapak Ibu sidang maksud. Jadi itu rumah yang dicabut berkahnya oleh Allah bila terdapat yang 6 tadi. Pertama Bapak Ibu, rumah yang di dalamnya tidak ada yang sholat. Yang kedua, rumah yang tidak pernah dibacakan ayat Al-Quran. Yang ketiga, rumah di dalamnya suka membuang-buang makanan. Yang keempat, rumah yang di dalamnya selalu pertengkaran. Yang kelima, di dalamnya jarang dibacakan istighfar. Yang terakhir, rumah yang kotor. Ya Bapak Ibu, itu kita perhatikan. Jadi ini kan tidak jarang perhatikan itu Bapak Ibu. Nah, kita mengharapkan rumah itu diberkahi Allah, artinya rumah bercahaya, bersinar, malaikat mengelilingi rumah awak. Tapi kalau sebaliknya, rumah awak tidak berkah, setan yang banyak Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, yang kita harapkan itu Bapak Ibu. Ya, perbanyak maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.